Assalamualaikum Bu Mus. Waalaikumsalam Bu Farida. Apa bisa mengganggu waktu Ibu? Oh, boleh, silakan. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Farida? Iya Bu, saya ingin sedikit bercerita. Ya, silakan. Jadi ngomong-ngomong nih, rencananya pembicaraan kita itu arahnya kemana ya? Apa tujuannya pembicaraan kita hari ini? Iya Ibu, saya ingin mencari solusi sebenarnya Bu. Ya. Akhir-akhir ini saya mendapati murid saya Ya. bekerja di dalam kelompok. Dia bekerja dalam kelompok, tetapi nanti di pengumpulan tugasnya dia mengumpulkan secara pribadi Ibu. Dia tidak mau mengumpulkan tugasnya itu dalam kelompoknya. Nah, ini yang meresahkan saya Ibu. Oh begitu. Jadi ibu ini punya masalah dengan muridnya. Ya namanya guru Bu ya kan macam-macam tindakan murid itu ya di kelas ya. Makanya Bu Farida itu saya perhatikan seperti punya masalah begitu ya. Dari permasalahan itu ibu mungkin ada peluang begitu, mungkin ada yang bisa dilakukan untuk masalah itu ibu? Iya Ibu. Pada saat pembagian kelompok, anak ini memang saya berikan kelompok itu Ya. menurut keputusan saya gitu. Jadi ternyata anak ini tidak mau bekerja sama dalam kelompoknya. Makanya ini Bu, setiap ada bekerja kelompok membuat saya resah karena dia selalu mengumpulkan tugasnya atas namanya dirinya sendiri. Padahal ini kan kerja kelompok Ibu. Seharusnya kalau kerja kelompok itu menurut saya ya harus bekerja dalam kelompoknya. Seperti itu Ibu. Iya. Oh, berarti murid ini selalu bekerja sendiri, begitu kan Bu? Iya, Ya? betul Bu. Ya. Kira-kira itu kondisi seperti itu ya, kesempatan, peluang yang dimiliki oleh Bu Farida itu untuk mengatasi masalah itu kira-kira seberapa nih? Skala berapa kira-kira ini ya? Iya. Kalau bicara skala mungkin masih di level 5 mungkin Ibu ya. Karena memang sebenarnya anak ini Bu, dulu-dulunya kalau kerja kelompok itu semangat sekali Bu Iya. dalam kelompoknya. Tetapi entah kenapa akhir-akhir ini dia dalam bekerja kelompok kok bermasalah seperti ini. Dia mengumpulkan atas nama dirinya sendiri, tidak atas nama kelompoknya. Ini Bu yang membuat saya galau. Ya, Seperti berarti skalanya skala 5 ya. Oh, berarti ya lumayan Ibu ya, Iya, masih betul. banyak kesempatan ya untuk mencapai apa ya, untuk mengatasi masalah itu ya, untuk membuat anak itu mengatasi masalahnya, atau Ibu sendiri bisa mengatasi masalah murid itu tadi ya. Sekarang mungkin Ibu bisa ceritakan ya, atau bisa apa sih hambatan untuk mengatasi masalah itu gitu loh. Mungkin Bu Farida bisa menceritakan ke saya gitu ya. Iya Bu, sebenarnya juga saya berpikirnya mungkin hambatan ini datang dari teman-teman sekelompoknya itu. Karena teman-teman dalam satu kelompoknya itu nanti mungkin sambil saya mencoba Bu menanyakan kepada anak ini kenapa dia sampai mengerjakan tugas sendiri tanpa mau bekerja sama dengan anggota kelompok yang lain. Gitu. Itu ya, benar sekali ya, itu masalah kerja kelompok, karena siswa itu memang harus apa ya, harus berkolaborasi gitu ya Bu Iya, ya. betul, Itu kan Bu. tujuan pembelajaran ke Seharusnya. situ ya. Iya. Kira-kira dari hambatan itu solusi apa? Kira-kira Ibu punya solusi begitu? Iya. Solusinya mungkin saya harus yang pertama itu memanggil anak yang bermasalah tadi Ibu. Ya. Itu saya akan mencoba bertanya Ya. kenapa dia kok
tidak mau mengerjakan tugas dengan kelompoknya. Kemudian juga Ibu bisa dari teman-teman sekelompoknya juga. Nah, kenapa mereka tidak mau bekerja sama di dalam kelompok itu? Padahal yang seharusnya mungkin pembelajaran itu kan berkelompok. Jadi mungkin ya harus bekerja sama dengan kelompok. Gitu ya, Bu. Iya, Oh, itu. iya. Betul Bu. Itu memang apa ya, solusi yang Ibu berikan ya memang baik ya. Terus kira-kira dari hambatan Ibu sudah barusan menentukan solusinya ya. Kira-kira nih aksi nyata apa nih yang akan dilakukan oleh Bu Farida selanjutnya nih? Rencananya saya akan ketika ada pembelajaran berkelompok lagi, Bu, saya ingin kelompok ini tidak berdasarkan saya yang milih, Bu. Saya akan memberi kesempatan mungkin kepada siswa ini untuk mencari sendiri teman-teman kelompoknya. Mungkin ini akan menjadi lebih baik, Bu, mereka dalam bekerja sama dalam kelompok. Oh ya, rencana yang bagus ya, rencana aksi yang bagus Bu Farida itu ya. Nah, kira-kira ya solusinya sudah ya, terus hambatannya sudah diketahui gitu ya, terus aksi nyatanya sudah ada di pikiran gitu ya. Nah, sekarang aksi nyata itu kira-kira dilakukan kapan? Iya, betul. Saya ingin sekali, Bu, aksi nyata ini secepatnya untuk diterapkan. Mungkin dalam minggu-minggu ini ketika ada pembelajaran saya, khususnya mata pelajaran IPS, ini pada saat ada pembelajaran berdiskusi kelompok, saya akan segera menerapkannya, Ibu. Seperti itu yang ada dalam pikiran saya, Bu Mus. Saya tunggu ya, nanti ya ini bisa dilakukan secepatnya ya, aksi nyatanya gitu ya, dalam waktu dalam waktu pendek ini, dalam kehidupan ini bisa dilaksanakan. Kira-kira nanti dalam pelaksanaannya Ibu itu pastinya ya, kalau kita melaksanakan sesuatu, melakukan kegiatan sesuatu itu kan pasti ada hambatan ya. Kira-kira ibu-ibu nih, Bu Farida ini gimana cara mengatasinya, mengantisipasinya lah gitu? Benar sekali, Bu, ya, mesti hambatan itu akan pasti ada. Saya berpikir ketika hambatan itu datang nanti, saya harus bekerja sama dulu mungkin, Ibu, terutama dengan wali kelas. Karena memang yang tahu kondisi anak ini kan wali kelas tentunya, Ibu. Mungkin saya bisa sharing, bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain juga, minta masukan tentang kondisi anak ini yang sebenarnya seperti apa. Mungkin itu, Ibu, yang bisa saya lakukan. Waduh, ini di balik keresahan Ibu Farida ini ternyata apa ya, sudah memunculkan ide-ide baru gitu ya, inovatif baru, sehingga nanti mungkin bisa ya dengan secepatnya menyelesaikan masalah itu. Jadi nanti bagaimana aksi nyatanya gitu ya. Terus komitmen Ibu nih gimana ini untuk kedepannya ini? Saya harus berkomitmen benar-benar bisa menerapkan apa yang sudah saya sharingkan dengan Bu Mus dalam kesempatan ini, Ibu, terutama dalam pembagian kelompok, Ibu. Saya harus bisa membagi kelompok itu sesuai dengan keinginan anak, tidak boleh memaksakan kelompok ini sehingga membuat mereka tidak nyaman dengan kelompoknya sehingga terjadi hal-hal yang seperti ini. Mungkin ini, Bu, komitmen yang harus saya terapkan, Ibu. Luar biasa Bu Farida ya. Saya kira dari pembicaraan ini kita harapkan ya banyak manfaatnya ya Bu Farida ya. Kira-kira tindak lanjut apa nih dari pembicaraan kita yang kita harapkan nih, tindak lanjut nih, apakah ada harapan baru gitu ya dari pembicaraan kita nih? Iya, betul, Ibu. Harapan saya setelah pertemuan ini, setelah sharing banyak dengan Bu Mus, saya bisa menemukan solusi terbaik untuk anak-anak saya, Bu. Mereka tetap bersemangat dalam belajar, terutama dalam belajar kelompok. Jadi mereka tidak ada lagi siswa yang dalam kerja kelompok
tapi dia mengerjakan sendiri. Nah ini Bu yang saya inginkan setelah adanya sharing dengan Bu Mus ini Bu. Mereka bisa menemukan oh ternyata kalau kerja kelompok ya harus yang mengerjakan itu satu kelompok itu, seperti itu Bu. Luar biasa ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini Bu Farida nanti bisa diterapkan ya, sehingga Bu Farida ini kalau kemarin saya lihat resah gitu ya, terus mengajak saya berbicara begitu, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi lah ya dalam permasalahan itu. Dan kita nanti bisa sharing kembali ya kan, kita diskusikan kembali apa-apa yang sudah kita bicarakan hari ini ya. Terima kasih Bu Farida ya. Saya terima Oh kasih. iya ya, sama-sama terima kasih Mungkin berarti. nanti Ya. ada tindak lanjut dari setelah refleksi Iya, yang sudah saya lakukan. mudah-mudahan komunikasi kita tidak sampai di Siap sini Ibu. ya. Untuk apa Bu? Untuk apa ya? Perbaikan pembelajaran di sekolah kan ya. Ya betul Bu Farida. Terima kasih Bu Mus. Baik Bu Farida. Alhamdulillah Ibu Mus dan Ibu Farida pada praktik coaching kali ini ya, di mana Bu Musrifah sebagai coach dan Bu Farida sebagai coachee telah terlaksana dengan baik sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dari ada banyak sekali poin-poin yang bisa saya tangkap dari praktik coaching kali ini, yang mana dengan mengikuti alur Tirta yang sudah ada, Bu Mus mempraktikkan coaching dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memandu untuk Bu Farida, sehingga Bu Farida bisa menemukan kira-kira apa kekuatannya dan kelebihannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Benar begitu ya kan ya Ibu Bu Mus dan Bu Farida ya. Nah, dari alur Tirta ini yang kita tahu yakni menentukan tujuan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Semua itu sudah dijabarkan dengan baik, sudah dipraktikkan dengan baik juga. Tujuan di awal sudah bukan diidentifikasi apa ya Bu Mus ya, sudah diperjelas oleh Bu Mus sebagai coach pada praktik kali ini apa tujuannya, yakni ingin menyelesaikan permasalahan dari coachee yang mana permasalahannya itu adalah ada salah satu siswa yang tidak mau bekerja dalam kelompok. Nah, kemudian identifikasi masalahnya, coach juga sudah mengidentifikasi ada di skala mana permasalahan dari siswa tersebut. Nah, ternyata ada di skala 5. Berarti nanti kedepannya langkah-langkah yang akan diambil itu seperti apa dari identifikasi tersebut. Kemudian rencana aksi. Nah, coach di sini sudah memantik ide-ide dari coachee yakni Bu Farida untuk apa kira-kira rencananya yang akan diambil, apa kira-kira rencana langkah-langkah nyata ya Bu ya, begitu ya Bu. Jadi rencananya sudah ditetapkan dengan baik, mulai dari memberikan pemahaman individu, kemudian menerapkan pembagian kelompok sesuai dengan minatnya siswa ya Bu ya. Nah, di sini Bu Musrifah sebagai coach membantu Bu Farida untuk menggali ide-idenya ya Bu ya. Ide-idenya untuk ini menemukan langkah-langkah ini nanti sebagai langkah berikutnya untuk diberikan kepada siswa tersebut. Nah, kemudian runtut sekali Bu, saya sangat luar biasa sekali saya menangkapnya di sini. Alurnya sudah sesuai dan runtut sekali sampai dari rencana, tujuan, identifikasi, rencana, kemudian ke tanggung jawab, yakni menjelaskan strategi-strateginya apa saja nanti yang mau dikerjakan. Kemudian juga ada antisipasi yang permasalahan nanti yang akan timbul seperti apa. Lalu juga menggali informasi dari pihak lain ya Bu ya. Bu Musrifah selaku coach sangat menggali sekali apa nanti sampai sedetail itu, sampai mengantisipasi masalah, kemudian menggali informasi lain dari pihak-pihak mana, juga mengidentifikasi pihak yang akan terlibat nantinya. Kemudian coach juga memantik komitmen dari coachee
yakni untuk melaksanakan aksi ini. Komitmennya apa? Yakni nanti akan ada refleksi setelah pelaksanaan di pertemuan berikutnya dengan siswa. Setelah langkah-langkah yang tadi ditentukan itu dilaksanakan, kemudian apa hasilnya, nanti mungkin ada tindak lanjut sharing lagi ya, begitu ya kan Bu Bus dan Bu Farida ya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Amin. Dan masih bisa lanjut beraktivitas untuk mempraktekkan coaching berikutnya dengan tindak lanjut dari aksi yang sudah dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempraktekkan coaching, di mana di sini ada Bu Alif, ada Ibu Farida, dan saya sendiri Bu Musrifah. Pada kesempatan ini saya nanti sebagai pengamat, Bu Alif sebagai coachnya, dan Bu Farida sebagai coachnya. Baik, di sini Bu Alif mempunyai permasalahan. Bu Alif merasa kurang bersemangat dalam mengajar di kelas karena Bu Alif sendiri merasa kurang memahami tentang IKM. Baiklah, kita ikuti coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Farida, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Alif juga hari ini? Saya baik juga Bu, cuman agak-agak aneh Bu, saya ada yang mengganjal sedikit gitu di hati saya. Iya. Kalau boleh bercerita, sebenarnya apa yang menjadi tujuan kita bertemu untuk kali ini Bu Alif? Iya, saya tuh ingin ngobrol sama Ibu sebenarnya tentang ini, kegundahan hati saya. Saya tuh merasa ini Bu, akhir-akhir ini saya merasa motivasi saya itu secara pribadi menurun. Motivasi untuk mengajar ya dikarenakan saya sendiri kurang paham dengan kurikulum yang baru. Kan ini kurikulumnya ganti lagi ya Bu ya, dari K13 revisi pas sekarang kurikulum merdeka. Nah, saya itu agak kurang paham sedikit, makanya saya tuh motivasi saya menurun. Jadi menurut Bu Alif, ukuran keberhasilan pertemuan kita apa coba? Ya, menurut saya akan berhasil kalau nanti saya bisa apa sih yang bisa membuat saya termotivasi lagi, juga meningkatkan motivasi saya nantinya. Iya. Bisa bersemangat kembali Ya, ya Bu ya benar. dalam pembelajaran itu. Bisa bersemangat kembali, karena saya sendiri tuh gak enak gitu kok, kayak hampa gitu kalau kurang motivasi tanpa kurang semangat itu kayak merasa gagal gitu ya Bu ya. Agak males juga gitu Bu ya. Ya males enggak, saya tetap mengajar, cuman kok serasanya ada yang apa sih gitu ya, ada yang Kurang gitu gitu. ya. Nah, kalau kita buat skala Bu Alif dari 1 sampai 10, nah kira-kira Bu Alif berada di level mana itu? Ada di angka berapa kira-kira itu? Sepertinya kalau mengukur permasalahan saya sekarang, saya itu ada di angka 6 kayaknya. Jadi masih ada hal-hal yang harus diisi untuk mengisi pemahaman saya tentang kurikulum yang baru ini. Iya, luar biasa. Dan dari skala 6 ini nanti akan ditingkatkan mungkin Bu Alif Ya, menjadi semoga 8, 9 bahkan ke 10 ya. Ya, harapannya seperti itu sih buat saya ke depannya. Bisa jadi motivasi saya bisa tinggi lagi, saya bisa bersemangat lagi mengajar di kelas. Kira-kira kekuatan atau kesempatan apa yang Ibu miliki? Sepertinya Bu ya, kalau kesempatan itu di sekolah saya akan mengundang instruktur yang membahas tentang IKM ini ke depannya. Nah, saya punya kesempatan di situ untuk ikut diklat lagi, dan juga sepertinya saya bisa ikut diklat secara mandiri. Nah, secara online, selain sama instruktur di sekolah, saya juga bisa online, juga bisa sharing dengan teman-teman. Ada sih beberapa teman saya yang sudah paham lebih dulu, sudah menjalani
kira-kira hambatan apa ini mungkin yang akan Ibu hadapi? Nah, kalau hambatan itu pasti ada, Bu ya. Bisa jadi dari saya pribadi yang kurang paham, tapi itu akan saya atasi dengan cara belajar dengan teman, dari instruktur, dan juga belajar secara mandiri. Hambatan-hambatan yang menurut saya kurang, kalau dari luar tidak ada yang memberatkan sih sepertinya, hanya dari saya mampu apa tidak meluangkan waktu untuk mengikuti pelatihan mandiri dan sebagainya itu tadi. Berarti hambatannya lebih ke diri Bu Ali. Iya benar, lebih ke dari mampu atau tidak, mau atau tidak. Berarti kira-kira Ibu nanti dari hambatan yang sudah diuraikan Ibu, apakah ada solusi mungkin Ibu yang bisa Ibu pikirkan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Solusinya saya sudah punya rencana nih Bu, biar saya itu biar terstruktur. Jadi saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah paham terlebih dahulu dan sudah mengikuti diklatnya terlebih dahulu. Saya akan berkolaborasi agar saya itu bisa diarahkan oleh teman saya, sehingga pergerakan saya itu terpantau. Istilahnya itu tidak pas bergerak sendiri. Jadi saya itu ada yang memantau dan juga ada yang menjadi tolak ukur saya sudah sampai di mana pemahaman saya tentang kurikulum yang baru. Luar biasa Bu Ali ya. Dari solusi tadi Bu Ali sudah bahkan sudah akan melaksanakan rencana aksinya. Sekarang kalau Ibu tanyakan, kalau saya tanyakan, mana yang akan lebih diprioritaskan Ibu? Ya tentunya yang menjadi prioritas saya itu adalah untuk murid. Jadi saya itu akan segera melaksanakan rencana ini, baik itu belajar mandiri ataupun ikuti diklat tambahan, itu akan segera, karena prioritas saya itu keberhasilannya itu kalau saya bisa mengajar benar-benar sesuai dengan kurikulum yang ada yang diterapkan oleh pemerintah ini, Bu. Luar biasa Bu Ali. Sekarang kita lanjutkan strategi Ibu. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu gunakan? Nah ini dia strateginya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi Bu, kesempatan ada. Nah strategi saya, jadi saya itu akan berkolaborasi dengan teman, itu yang saya utamakan. Jadi saya itu tidak sendirian dalam menghadapi ini, dalam menghadapi apa ya, dalam mengembangkan diri saya tidak sendirian, sehingga ada yang memantau, ada yang memberikan tolak ukur dan refleksi juga. Berarti Bu, kira-kira kapan ini mulai akan dilaksanakan oleh Bu Ali? Ini nih pertanyaan lagi yang besar untuk diri saya, kapan? Untuk aksi nyatanya ini, karena tadi prioritas saya adalah murid demi murid ya, jadi saya itu inginnya secepatnya. Sepertinya di sekolah saya itu mengadakan diklat itu minggu depan, tapi sebelum minggu depan saya itu inginnya sudah ada pandangan. Jadi saya tidak mengikuti diklat dengan kepala kosong. Jadi saya itu ingin belajar mandiri dulu dengan teman dan berkolaborasi. Nah, jadi saya itu ada bekal apa saja nanti yang kurang-kurang saya pahami, saya perdalam lagi. Luar biasa Bu Alif ya, mudah-mudahan berjalan nanti. Amin amin, semoga tetap semangat ya. Semangat. Kemudian Bu Alif, ukuran keberhasilan dari semua yang sudah dipaparkan Ibu tadi itu apa ya Bu? Nah ini ukuran keberhasilannya, kalau saya sudah bisa membuat perangkat ajar sesuai dengan kurikulum yang diterapkan sekarang, juga ini Bu, saya nanti maunya ingin ini ada apa ya, semacam monitoring mungkin dari guru-guru senior. Nanti ketika saya mengajar ada monitoring, jadi sudah dengar apa belum, terus refleksinya nanti seperti apa, evaluasinya seperti apa, begitu. Luar biasa Bu Alif ya. Untuk melaksanakan itu semua Bu Alif tentunya kita harus punya komitmen. Nah, benar, komitmen. Apa ini komitmen Bu Alif untuk melaksanakan ini semua? Komitmen itu kan ini ya, agar saya tuh bisa tetap melaksanakan ini dengan baik, dengan berkelanjutan. Nah komitmen saya ingin mengajak kolaborasi teman sejawat dan juga yang menjadi mentor saya untuk melakukan lesson study. Nah, jadi ada evaluasi terstruktur di dalam lesson study itu, begitu. Ya, luar biasa.
Jadi tadi komitmennya juga diungkap juga siapa saja yang bisa Ya, membantu. benar-benar. Jadi saya itu nggak akan bergerak sendiri. Rencana saya itu nanti akan ada kolaborasi dengan teman sejawat dan juga mentoring dari guru-guru senior yang sudah berpengalaman. Luar biasa. Ini pertanyaan yang terakhir ini Bu. Kira-kira ada tindak lanjut apa setelah sesi pertemuan kita pada kali ini? Nah, itu tindak lanjutnya nanti setelah saya melaksanakan pembelajaran mandiri, mengikuti diklat, juga setelah itu setelah lesson study nanti kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi untuk mengevaluasi permasalahannya apa yang saya hadapi gitu Bu. Ya luar biasa Bu Alif ya. Mudah-mudahan Ya. semua yang sudah kita bicarakan ini bisa dijalankan dengan baik. Amin, amin. Dan saya selalu siap untuk menjadi teman sharing untuk Bu Alif. Terima kasih Bu Sama-sama Khalida. Ibu. Terima kasih. Akhirnya saya agak lebih Itulah perasaan tadi saya. percakapan antara Ibu Farida dengan Ibu Alif ya, yang membicarakan tentang masalah yang dihadapi oleh Ibu Alif. Nah, di sini tadi percakapan antara coach dan coachnya itu sudah menunjukkan alur Tirta, yaitu coach di sini berhasil memancing Bu Alif dengan pertanyaan-pertanyaan tematik sehingga Bu Alif ini menemukan sendiri pemecahan dari permasalahannya, sehingga dari tujuan, terus kekuatan apa, bahkan hambatan apa, terus nanti ke aksi nyatanya itu apa yang akan dilakukan, bahkan nanti ada tindak lanjutnya, bahkan beliau sudah menyebutkan lesson study. Nah, ini berkat coach yang berhasil memancing Bu Alif untuk menggali kekuatan apa yang bisa menyelesaikan dari permasalahannya. Itulah tadi, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami kelompok 3. Pada proses coaching kali ini akan saya perkenalkan Bu Mus bertindak sebagai coach, kemudian Bu Alif bertindak sebagai coach, dan saya sendiri Bu Farida bertindak sebagai pengamat. Akan saya bacakan untuk kasus kali ini. Bu Musrifah memiliki seorang murid. Sebenarnya murid ini pintar, tetapi dia mengalami kendala pada saat menyelesaikan tugas yang berbasis internet. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti coaching pada kali ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Bu Alif. Waalaikumsalam. Aduh, mengganggu ya? Enggak Bu, saya lagi santai nih. Alhamdulillah kalau tidak mengganggu. Ini Bu Alif, Ya. gimana ya? Saya nih punya keresahan nih sebetulnya. Tidak mengganggu kan? Enggak Bu, enggak apa-apa. Saya bisa bersyukur sekali bisa ngobrol sama Ibu kalau bisa mengurangi keresahan Ibu. Kiranya ya. Apa sih, Bu? Ya begini Bu Alif. Saya ini kan punya keresahan gitu ya. Pada waktu saya mengajar, saya melihat ada seorang anak yang sebetulnya dia pandai, tetapi dia kok sedih begitu. Setelah saya tanya mengapa kok sedih, mengapa kok tidak seperti biasanya, terus dia mengatakan kalau dia punya masalah. Terus ketika saya tanya mengapa, masalah apa, ternyata dia kesulitan mengerjakan tugasnya karena kebetulan tugasnya itu suruh mencari informasi di internet Bu, sebagai tambahan informasi, Iya. sebagai tambahan untuk mengerjakan tugasnya. Oh, iya. Begitu, Bu. Jadi pembicaraan kita kali ini akan membahas tentang siswa Ibu yang memiliki hambatan dalam mencari informasi terutama melalui internet ya Bu. Iya. Iya, Padahal anak itu pintar ya Bu. Iya, padahal anak itu pintar. Nah, kalau diukur dengan skala ukuran Ibu, kira-kira kondisi anak tersebut permasalahan ini ada di skala berapa nih? Skala 5 lah, karena sebetulnya anak ini pintar, Oh, tapi iya. mungkin Jadi- itulah yang menjadi masalah. Iya, benar, Ya. benar. Lalu ketika Ibu berada di kelas
misalnya yang tidak mau gitu ya, Iya, itu kan sih. hambatan Anak-anak ya. Anak kan yang namanya anak-anak Iya, ya. benar. Itu nanti juga hambatannya mungkin lagi kalau saya menggunakan apa ya, fasilitas sekolah juga, itu tadi kelemahannya, hambatannya di sini mungkin petugasnya harus siap ya di Iya, tempat. benar. Kalau misalnya saya ke apa, ke ruang media gitu ya, petugasnya harus siap, itu juga hambatan ya yang Iya sih. akan dihadapi. Lalu solusinya apa nih Bu kira-kira? Kalau Nah, seperti ini. Nah itu kan, nanti saya akan mengawal anak ini. Kalau misalnya saya tanyakan dulu tugas apa saja yang memberatkan kamu, terus nanti saya berikan solusinya. Oh, ini kamu bisa meminta bantuan ke temannya, gitu ya. Terus nanti solusinya lagi mungkin ini saya menyiapkan apa ya, memberikan fasilitas, sekolah memberikan fasilitas, kan di sini apa ya, internet banyak buat ini ya, tapi Ya. memang jauh dari kelas. Ya. Misalnya kelas 9A itu ada, tapi kelas 9 Yang kelas di 7 belakang yang jauh, ya, ya itu. benar, itu nggak Mungkin nyampe. itu nanti solusinya akan Ya, ya, ya. menyiapkan fasilitas bagi anak ini supaya anak ini mudah mengakses internet dan menjadi sumber belajarnya. Wah, luar biasa sekali ya Bu. Berarti untuk solusi Ibu akan terjun juga ya di Iya, situ betul, ya. betul, betul. Nah, itu kemudian rencana aksinya Bu bagaimana Bu? Nah, rencana aksinya nanti gini Bu Alim, dalam pelajaran saya ya, karena juga saya termasuk Bu Alim, Ya, dalam termasuk memberikan pengajarnya, ya. memberikan pelajaran, anak juga ya nak, nanti kamu mengembangkan pelajaran ini bisa Cari dari mencari sumber, dari sumber betul. lain gitu ya. Nah, dan saya juga termasuk. Nah, nanti mungkin saya aksi nyata saya adalah apa ya, saya akan memberikan kegiatan pembelajaran itu yang bervariasi Bu ya. Misalnya memang kalau misalnya saya mengajak anak mencari informasi di internet, saya akan mengajak anak itu ke ruang media ya, ke ruang perpustakaan ya, yang tersedia internet di situ. Jadi apa ya, anak tidak dibingungkan dengan internet Bu, apalagi anak ini tidak mampu rupanya. Jadi itu tadi nanti itu akan diterapkan di kelas dan juga akan membicarakan ke guru-guru yang lain mungkin ya, yang memberikan tugas seperti itu ya. Iya. Jadi lalu prioritas ini ya Bu, ya, prioritasnya Ibu dalam permasalahan ini, anak yang tadi tidak mampu dalam hal Iya. pengadaan medianya gitu. Apa? Iya. Nah itu tadi anak ini minder ya. Jadi Ya, prioritas minder. pertama saya ayomi dulu anak ini supaya tidak minder. Saya bangun dulu Jadi dari anaknya dulu, Bu, ya? ya, semangatnya bahwa Bagus, kamu ya. itu bisa, gitu bisa. Dan sekolah bisa nak memberikan fasilitas ke kamu dan teman-temannya bisa membantu kamu. Saya kirikan dulu kamu. Setelah itu baru nanti sarana-sarana yang lain kami bicarakan dengan Dengan pihak. iya dengan guru yang Iya, lain. bisa. Ya. Oke. Lalu tadi prioritas sudah Ibu tekankan ya. Jadi prioritas yang pertama itu anak yang tadi. Kemudian strategi-strateginya apa nih Bu, kira-kira untuk Ibu bisa mencapai itu apa? Ya, strateginya nanti saya akan dalam pembelajaran itu tadi ya. Ya. Selain itu juga yaitu kolaborasi dengan teman-teman, dengan penanggung jawab lab yang ada, Ya, internetnya gitu ya. Bahkan sebelum saya mengajar dan teman-teman yang mau menggunakan akses internet gitu ya, harus kolaborasi dulu dengan teman-teman penanggung jawab. Itu ya strateginya. Luar biasa. Jadi anak yang kesulitan dalam mengakses informasi itu bisa teratasi ya. Mungkin gitu ya. Ya, luar biasa sekali ya, banyak sekali pihak yang akan terlibat ini ya. Iya, iya. Nah, untuk waktu pelaksanaan Ibu, kapan Ibu rencananya akan melaksanakan ini? Ya kebetulan saya mulai dari pelajaran saya dulu nih, karena kebetulan minggu depan ini anak menceritakan gambar. Pertama saya sediakan dulu gambarnya, tapi nanti seterusnya untuk pengayaan anak itu bisa mencari sendiri gambarnya. Iya, iya. Nah jadi dari itu minggu depan itu saya akan melaksanakan ini dengan mengajak anak ke perpus misalnya yang ada internetnya. Terus silakan kamu cari materi menggunakan internet yang ada. Gitu. Itu minggu depan bisa balik, nanti saya konsultasikan lagi dengan pihak-pihak yang lain. Untuk ukuran keberhasilannya nih, ini kan tadi Ibu sudah berencana, strateginya ada, ukuran keberhasilannya apa nih Bu? Itu yang penting ya. Iya, benar. Nah, ukuran keberhasilan dari ini tentunya kalau saya bisa membuat anak
kembali ceria. Ya, jadi benar-benar berpusat Iya. pada anak ya, Iya, jadi betul. agar rasa percaya dirinya makin Betul. lagi. Oke. Untuk mengantisipasi hal ini apa Bu? Kan Itu ini tadi berpusat pada ya, anak. ya. Takutnya ada hal-hal lain yang perlu Betul betul diantisipasi Bali. nih Bu. Walaupun Benar. rencana kita sudah Sudah matang, matang ya. ya, tapi nanti pasti ada kendalanya. Saya konsultasi dulu dengan kepala sekolah, ya dengan penanggung jawab lab yang ada internetnya, begitu ya, dengan apa ruang bahasa, ruang IPA yang ada ini, ya ruang media juga ada di sini. Saya akan berkoordinasi dulu dan juga saya bercerita kepada kepala sekolah bahwa memang saya begini dan juga saya nanti mungkin tidak lupa wali kelas tadi Bu Ali belum disebutkan utama yang Pihak-pihak yang harus terlibat juga, mengapa ya. anak ini latar belakang keluarganya bagaimana, kok tidak bisa mengakses informasi kan begitu ya. Nah, sudah gamblang sekali Bu ya, dari jabaran Ibu. Kemudian pastinya itu menuntut sebuah komitmen Bu. Betul. Dari diri Ibu nih. Apa nih komitmen Ibu nih untuk melaksanakan ini? Komitmennya saya harus bisa. Siap. Saya harus bisa Semangat paling action, mau ya. ya. Harap action minggu depan saya harus bisa mengembalikan kepercayaan anak ini. Siap. Iya. Ada nggak yang kiranya bisa membantu Ibu dalam waktu dekat ini? Iya, wali kelas ya. Betul. Terus penanggung jawab lab itu tadi ya. Benar. Dan teman-temannya dan teman-teman sekeliling anak ini. Iya. Karena yang setiap harinya berteman Iya, dengan iya, anak benar, ini, benar, ya, benar. teman-temannya. Karena anak ini minder karena ya teman-temannya Bu ya. Iya. Luar biasa sekali ya Bu Mus ya, sudah merinci dengan gamblang. Nah, sudah juga berkomitmen. Kemudian tindak lanjutnya nanti apa nih Bu? Kita nih. Saya juga kan ingin tahu nih, nanti ada Iya. tindak lanjut nanti nih. Saya harapkan Bu Ali nanti tidak berhenti sampai di sini nih Oh, iya, menjadi siap. partner bicara saya ya. Betul, saya siap Iya. sedia ini selalu. Betul, nanti saya harapkan refleksi dari Bu Ali tentang kegiatan saya yang sudah saya laksanakan Ya. sebelumnya. Saya juga kenal lagi Bu Ali, terus refleksinya kita gimana, Iya, tidak iya. lanjut yang lebih baik itu gimana. Berarti tindak lanjutnya kita Iya. refleksi bersama Bu ya tentang anak ini nanti ya. Terima kasih Bu Ali ya sudah Iya. mengganggu waktu. Gimana sekarang Bu perasaannya? Aduh, Tadi sekarang agak sudah- terus sekarang gimana? Iya, dari sekarang apa begini ya caranya? Begini ya, tapi kan masih ikutan tanya ya. Tapi masih setelah runut ya, ya. ya, setelah bicara sama Bu Ali ini, saya sudah plong kembali, sudah siap action Ya, ya. alhamdulillah kalau begitu Bu, saya nanti kita lihat Ya. minggu depan seperti apa tindak lanjutnya. Terima kasih Ya, ya Bu Ali ya. sama-sama, Terima Bu. kasih Terima sekali. kasih juga. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa proses coaching yang dilakukan oleh Bu Mus dan Bu Alif. Saya selaku pengamat akan membacakan hasil pengamatan saya. Ada 3 poin. Yang pertama, selama proses coaching berlangsung sudah berlangsung dengan baik, Bu Alif sebagai coach sudah bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada coach sehingga coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Yang kedua, proses coaching kali ini sudah melaksanakan alur tirta, sudah meliputi tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan yang ketiga, Bu Alif sebagai coach sudah bisa fokus dengan coachingnya sehingga cepat bisa menemukan sendiri, coachingnya menemukan permasalahan-permasalahan dari menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Mungkin demikian proses coaching untuk kali ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.